gimana ya, aku takut semua orang yang ada di sekitar aku, sahabat-sahabat aku tuh bakal ninggalin aku juga, sama kayak 2 orang itu, gitu. Halo teman renung, selamat datang di segmen Bincang Sejenak. Di segmen kali ini, aku, Tara, sebagai host akan berbincang-bincang santai dan bertukar pikiran dengan gestar kita nih tentang ghosting. Tanpa panjang lebar, yuk langsung kita sambut Rara. Hai Ra. Halo Tara, salam kenal ya, nama aku Rara, dan kali ini kita bakal bahas tentang ghosting ya? Iya nih. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih dulu nih untuk Renung Sejenak karena udah ngasih aku kesempatan untuk bisa jadi salah satu narasumber di Bincang Sejenak episode kedua ini. Makasih banget ya. Iya, sama-sama nih, Ra. Sebelumnya, untuk kenal Rara lebih jauh, boleh nih diperkenalkan nama, usia, dan kesibukannya. Iya tadi kan aku udah sebut nama aku Rara, tapi itu nama panggilan, nama lengkap aku Aura Syahira, umur aku 18 tahun dan kali ini aku nggak kuliah, aku gap year jadi kuliahnya tahun depan. Oke, sekarang kita lanjut ke topik ghostingnya sendiri ya, Ra. Kalau Mhm. aku nih ya, dari TikTok sering banget nih dengar tentang ghosting, ghosting, ghosting. Ini lagi tren banget akhir-akhir ini. Nah, kalau menurut kamu sendiri, ghosting itu gimana sih, Ra? Oke, kalau dari sudut pandang aku ya, ghosting itu adalah ketika 2 orang atau 2 pihak itu ngejalin suatu hubungan atau suatu relasi dan salah satunya dirugiin karena salah satu pihaknya nih sesuai namanya aja, ghosting itu menghilang tiba-tiba kan, ya udah salah satu pihaknya ini menghilang tiba-tiba tanpa komunikasi, tanpa apa ya, perpisahan atau pamit dulu gitu. Jadi kayak ngerugiin salah satunya dan itu jujur aja menurut aku jahat sih, karena ngerugiin kan, karena orang yang ditinggalin jadi nggak tahu nih, kenapa sih kok tiba-tiba ditinggalin gitu sih. Dan orang-orang pasti lebih paham ghosting itu yang berkaitan sama masalah percintaan juga masalah pertemanan. Oke, jadi kalau yang Rara rasain itu pertemanan atau percintaan nih, Ra? Wah, kebetulan aku pernah ngalamin dua-duanya sih, Boleh dan dong di jaraknya tuh berdekatan di tahun ini juga. Oh, alah, boleh dong di-share sedikit Mhm. nih kalau boleh. Jadi gimana ya, di masalah percintaan nih aku di-ghosting sama cowok, tapi sebelum aku kenal dia, aku sebelumnya deket sama cowok 6 bulan dan hubungan aku sama dia itu toxic banget kan. Setelah aku berani pisah sama nih cowok, itu pasti punya trust issues, aku takut percaya sama orang baru sampai akhirnya 1 bulan kemudian, aku kenal sama cowok yang ternyata bakal nge-ghost aku. Dan aku ngejalanin hari-hari aku bareng dia itu yang bener-bener aku ngerasa percaya, aku yakin sama dia kalau dia tuh beneran orang baik setelah aku dapet orang yang jahat di hidup aku kan. Dan ternyata dia nge-ghosting aku dengan keadaan yang bener-bener, ya tiba-tiba banget, keadaan kita nggak punya masalah apa-apa, dan keadaannya tuh nggak jelas gitu loh, dan ngebuat aku bertanya-tanya, sampai akhirnya dan apa ya, itu tuh yang ngebuat berat buat aku karena itu aku H-2 minggu UTBK. Jadi yang kayak, aduh yang biasanya aku habis belajar itu call-an sama dia, jadi kosong, hilang arah gitu. Aku harus ngapain ya habis belajar gitu loh. Dan akhirnya sampai 1 bulan kemudian, apa ya, sahabat aku sendiri tuh juga nge-ghosting aku. Kayak lagi nggak ada masalah, habis itu aku tanya, "Kamu kenapa? Gini gini gini." Ternyata dia pikir aku salah di mata dia gitu. Jadi akhirnya, ya udah aku udah nyoba untuk minta maaf dan kata dia, dia udah nggak mau untuk berhubungan lagi sama aku dan akhirnya ya udah selesai gitu. Ini ceritanya langsung double ghosting dong, gila ya. Ditembaknya langsung 2 kali nih sama ghostingannya. Iya, dan Enggak. jaraknya berdekatan banget, itu jadi, apa ya, nambah beban hidup sih, masalah datangnya bertubi-tubi di waktu yang hampir sama gitu. Dan jadi trust issue lagi nggak, Ra? Atau jadi kayak mulai belajar? Wah banget, awalnya yang kayak ngerasa jadi, "Loh, apa jangan-jangan semua orang ngerasa kayak gini ya bareng aku? Apa aku selama ini dibohongin sama orang-orang sekitar aku? Kok tiba-tiba mereka ninggalin aku?" Ya pokoknya bertanya-tanya gitulah, kayak gimana ya, aku takut semua orang yang ada di sekitar aku, sahabat-sahabat aku tuh bakal ninggalin aku juga, sama kayak 2 orang itu, gitu. Sempet ngerasa insecure gitu nggak sih? Kayak, gue kayaknya harus diem aja deh. Gue kayaknya nggak boleh kenal sama orang-orang dulu nih dalam waktu dekat gitu. Iya, itu pasti, pasti banget ngerasa kayak gitu, ngerasa takut lah. Karena takut untuk kenal baru lagi dan takut untuk ditinggalin lagi, gitu.
gitu. Jadi anxiety gitu ya jatuhnya? Iya, pastinya gitu, dan itu kan dampak dari ghosting ya, dan hampir Mhm. semua orang yang udah di-ghosting pasti ngerasain di mana dampaknya itu ada stres, terus kayak bingung dan banyak pertanyaan gitu kan terhadap diri sendiri. Terus juga pasti kalau misalnya secara tiba-tiba, apa ya, ngerasa bersalah sama diri sendiri, karena mikir kayak, "Kenapa nih? Aku salah apa?" Gitu. Terus juga, "Apa aku ada yang kurang? Apa dia selama ini benci sama aku?" Kayak pertanyaan-pertanyaan itu dan dijawab sama diri sendiri, karena orang yang ninggalin tuh nggak ngasih jawaban, itu kan pasti bakal nyiksa diri sendiri ya. Dan Iya, jatuhnya setuju jadi, setuju. apa ya, nambah beban pikiran kita nih, jadi susah untuk beraktivitas dalam keseharian, gitu. Oke, ini ngomong keseharian, dampak apa yang Rara rasain setelah di-ghosting ke kehidupan sehari-harinya Rara? Kayak mentalnya Rara jadinya gimana nih, setelah di-ghosting? Dan gimana cara Rara nge-recovery itu semua? Kalau aku sendiri, aku tuh jadi yang, ya tadi udah aku bilang, aku udah hilang arah gitu kan, jadi kayak nggak bernyawa, orang nggak bernyawa, kayak lemes banget ya kesehariannya, ya aku kayak gitu, karena mikirin terus kan masalah-masalah aku, dan pelarian aku saat itu adalah aku cuma pengen main gitu, aku pengen ketemu teman-teman aku, karena aku takut kalau hubungan aku sama teman-teman aku bakal merenggang dan akhirnya mereka hilang lagi gitu. Dan akhirnya satu persatu orang hilang, aku takut kayak gitu, dan akhirnya aku main terus sama teman-teman aku, walaupun sebenarnya aku tuh jatuhnya kayak terlalu maksa untuk bahagia kan, karena aku sendiri waktu main bareng temen aku juga masih mikirin masalah aku, masih mikirin dia, masih bertanya-tanya sama diri aku sendiri nih, kenapa aku ditinggalin gitu loh. Jadi jatuhnya kayak aku nggak ngasih waktu buat diri aku sendiri untuk merenung gitu ya. Jadi gimana ya, ya buang-buang waktu sih gitu. Jatuhnya nggak bermanfaat ya, akunya jadi kayak terlalu pengen kelihatan bahagia, walaupun sebenarnya nggak ada. Jadi kalau misalnya kalian nih ada di posisi habis di-ghosting atau punya masalah dan kalian ngerasa sedih, harusnya tuh kalian kasih ruang dan waktu untuk diri kalian sendiri nih. Kayak untuk ngerenungin dulu biar, apa ya, kalian bersedih tuh nggak apa-apa, karena bersedih, terus marah, seneng, itu tuh emosi wajar dari seorang Wajar, manusia, wajar. tapi Jangan jangan berlarut. berlarut, karena itu nggak baik kan untuk fisik, juga untuk Mhm. psikis kita sendiri, dan apa ya, untuk ngelupain masalah itu harusnya kita bisa ngelakuin hal yang bermanfaat, ngelakuin hal-hal yang kita suka. Jadi biarin aja waktu berlalu dan, apa ya, perlahan tapi pasti gitu loh, hilang masalahnya dari pikiran kita. Itu sih Kan kalau menurut aku. tadi Rara ngomong perilaku seolah-olah bahagia kan di depan teman-teman Rara. Mhm. Padahal Rara masih nyimpen banyak masalah yang belum selesai. Jatuhnya toxic positivity nggak sih, Ra? Kayak, Ah, iya, aku tetap mikir kayak gitu setelah aku sadar kayak, ini jadinya aku toxic positivity sih, gitu. iya jadi kayak berusaha untuk bahagia, tapi nggak ngasih dirinya ruang untuk ngerasain sedih, ngerasain nanti Iya, down. Jadi maunya senang, 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 padahal aslinya juga kosong-kosong aja, nggak ada yang berubah, masalahnya tetap ada gitu. Kebetulan nih, kalau kalian udah nge-follow Renung Sejenak dari dulu, ada nih Renung Sejenak ngebahas tentang toxic positivity di salah satu reelsnya. Kalian boleh coba cek di IG-nya Renung Sejenak ya. Nah, aku juga mau ngasih beberapa info nih, fakta-fakta tentang toxic positivity. Jadi waktu itu aku pernah ikut kayak campaign online, tahu kan Ra, kayak iya tahu. lagi in banget gitu tentang semua campaign campaign online. Terus aku ikut tentang toxic positivity, pas banget emang. Nah, itu dari Build Up Consulting. Jadi, menurut mereka, toxic positivity adalah keadaan di mana seseorang menuntut dirinya sendiri atau orang lain untuk selalu berpikir dan bersikap positif, dan dalam prosesnya meliputi penolakan, minimalisasi, dan anggapan invalid terhadap pengalaman emosional manusia. Nah, terus tanda-tandanya, tanda-tanda umum toxic positivity. Pertama, ada menyembunyikan perasaan yang sebenarnya kamu jadinya fake jatuhnya. Terus yang kedua, mencoba untuk menjalin suatu perilaku dengan menyingkirkan emosi. Yang ketiga, mencoba memberikan perspektif kepada seseorang tanpa memvalidasi apa yang dirasakan. Terus yang terakhir itu, kamu itu
tanda tanyanya kamu merasa bersalah karena merasakan apa yang kamu rasakan. Itu sebenarnya nggak baik banget sih untuk kehidupan kita. Nih, contoh-contoh kalimat toksik ya. Biasanya orang tuh suka ngomong gini, Ra, udah nggak usah mikirin hal itu, tetap positif ya. Padahal kalimat itu sebenarnya toksik loh, dan bisa diganti dengan, coba ceritain apa yang kamu rasain, aku pasti dengerin kok. Terus contoh-contoh kalimat toksik selanjutnya itu, kalau aku bisa, kamu juga pasti bisa. Nah, orang tuh sering banget ngomong kayak gitu, padahal itu tuh contoh-contoh kalimat toksik. Nah, kamu bisa ganti dengan kalimat, semuanya tuh punya cerita, kemampuan, dan limit masing-masing. Setiap orang tuh berbeda, itu wajar kok. Nah, kata-kata yang kayak gitu tuh biasanya kita temuin di sekitar kita yang kita nggak nyadar, kalau itu ternyata toksik juga. Gitu, Ra. Ah, iya bener banget sih, aku pas kamu jelasin itu langsung ngerasa kayak, ah iya itu kayak relate sama aku. Jadi mungkin kalian juga nih yang nonton, kalau misalnya ngerasa kayak gitu, kalian harus sadarin kalau itu jatuhnya toxic positivity ya, dan berusaha untuk berhenti aja dan biarin aja kasih waktu untuk diri kalian sendiri. Makasih banget ya Tara infonya. Iya, Ra. Nah, selain itu nih, kalau toxic positivity kamu udah berlebih banget, dampaknya tuh buruk banget loh. Kamu bisa merasakan malu yang berlebih, emosi yang ditekan atau disembunyikan, menimbulkan masalah relasi, terus abis itu kamu bisa sampai nggak ngenalin diri kamu sendiri karena toxic positivity itu jangan sampai deh kita alamin karena takut banget kan ya jadinya fatal ke depannya. Nah, selain itu aku mau nanya nih, Ra, pelajaran apa sih, Ra, yang kamu bisa ambil dari orang yang udah pernah di ghosting? Ini aku terapin setiap habis punya masalah sih ketika aku jatuh. Jadi berhenti untuk nyalahin diri kamu, itu pasti banget kan. Karena dari pertanyaan-pertanyaan tadi, kamu pasti ada rasa untuk menyalahi diri kamu sendiri dan berhenti juga untuk ngejar dia nih yang nggak ngehargain kamu. Terus juga buang-buang waktu untuk orang belum tentu mikirin kamu tuh coba berhenti kayak gitu dan yuk kita coba perlahan untuk ubah sedih kamu dan bangkit cari bahagia kamu lagi nih. Dan apa ya, jangan salahin diri kamu sendiri karena udah ditinggalin orang lain. Terus juga apa ya, karena semua orang itu berhak datang dan berhak pergi. Sahabat aku juga pernah bilang kayak gini, kalau misalnya semua orang pergi dari hidup kamu, mau dia yang ninggalin kamu atau kamu yang ninggalin dia, itu semua tuh jadiin aja pelajaran. Ibaratnya tuh kayak persiapan dari Tuhan untuk orang yang layak dan bakal singgah di hidup kamu selamanya. Jadi percaya aja nih kalau misalnya Setuju sih. masalah kita saat ini itu pasti karena Tuhan bakal ngasih sesuatu yang lebih di esok hari lagi. Nah, maka dari itu aku nyaranin dan aku juga ngegunain ini buat kamu nih, kalau misalnya ada masalah, ayo kita bangkit, fix yourself and get a better version of you gitu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena nih misalnya kita pengen ketika kita punya pikiran kayak gitu, kita nih jadi ada rasa untuk memperbaiki diri kita, terus kita juga lebih mencintai diri kita juga bisa untuk lebih menghargai apa yang kita punya sendiri nih. Jadi kita bisa ngedapetin sesuatu yang lebih baik lagi untuk diri kita sendiri. Dan apa ya, kita juga suatu saat bakal dapet orang yang lebih layak ngedapetin diri kita yang udah lebih baik ini. Dan dia yang udah ninggalin kamu pasti nyesel kan, karena udah ngelihat sisi yang lebih baik dari kamu. Dan menurut aku dia nggak layak sih untuk dapetin kamu ya. Dan karena dia juga udah ninggalin kamu juga dan gak ngehargain kamu gitu loh. Jadi daripada kamu mikirin gimana caranya biar dia balik lagi ke kamu, lebih baik pikirin nih gimana caranya how to get a better version of you dan bikin dia nyesel karena udah ninggalin kamu. Kalau misalnya nih, kamu punya trust issues, perlahan coba untuk beraniin diri kamu untuk percaya lagi sama orang. Karena sejujurnya nih, di dunia ini tuh sebenarnya nggak ada yang bener-bener bisa kita percaya selain percaya sama diri kita sendiri. Tapi nggak apa-apa percaya sama orang lain, asal nggak bener-bener percaya selain percaya sama diri kamu sendiri. Dan juga belajar mempercayai diri sendiri dan ngedengerin kata hati kita itu lebih bermanfaat ketimbang kita ngebaca ratusan buku atau ngedengerin suara. Tapi bukan berarti kamu berhenti untuk ngelakuin itu karena kamu bisa aja nih dapat pelajaran dari banyak hal gitu, selain dari diri kita sendiri, tapi yang paling penting tetap dengerin akal hati kita, gitu sih. Bener banget, Ra, aku setuju banget sama yang kamu omongin, semua yang kamu omongin. Oke nih, ghosting tuh jelek, ghosting tuh buruk. Tapi kalau kita mau ngeliat sisi lainnya dari ghosting, kita bisa dapetin Iya. 1000 manfaat yang bisa ngerubah
kehidupan kita ke Diri depannya. kita sendiri. Ya, dengan cara ngeghosting nih ya, ada orang ngeghosting kita, secara nggak langsung itu jadi tempat, waktu untuk kita nge-upgrade diri kita sendiri, untuk introspeksi diri kita sendiri, dan yakin kalau misalkan kita tuh worth it di orang yang tepat. Aku juga nyadar nih, kayak pengalaman-pengalaman hidup ini value-nya tuh besar banget yang kita nggak bisa dapetin di sekolah. Ya emang kadang kita Iya. harus rasain untuk kita bisa dapat pelajarannya. Jadi ya menurut aku, kalau boleh aku bilang, nikmatin dulu aja prosesnya. Proses di ghostingnya, proses sedih-sedihnya, nikmatin sampai Proses ngelupainnya juga. nikmatin sampai kamu dapet value yang bisa kamu petik dari situ Iya, untuk benar. nge-upgrade diri kamu sendiri. Karena ya itu pelajaran hidup lagi sih, balik lagi. Dan benar Iya. banget nih, pesan untuk kalian, jangan pernah untuk bergantung kebahagiaan kalian di orang lain. Yang bisa ngasih kamu kebahagiaan yang abadi, yang lama, itu diri kamu sendiri, bukan orang lain. Kita juga nggak bisa nuntut kebahagiaan kita atau minta orang lain untuk bertanggung jawab atas hal itu Kebahagiaan kan. kita, iya. Kalau orang itu mau pergi, silahkan. Kita nggak boleh memaksa. Karena tiap orang punya hak untuk datang dan pergi. Iya, Sama benar. sebenarnya kita juga secara nggak langsung mungkin di orang lain kita datang dan pergi. Dan itu sebuah proses dan hak setiap orang sebenarnya. Iya, benar-benar. Makanya kita harus mandiri nih. Nggak boleh naruh kebahagiaan kita di orang lain. Karena pada akhirnya apa ya, hidup kita bakal tertuju ke diri kita sendiri kan. Yang Pada tahu, akhirnya kita bakal sendirian juga gitu. dan yang tahu kita kayak gimana juga diri kita sendiri. Iya, Oke nih, benar-benar sih. Ra, udah di penghujung sesi bincang-bincang ini nih, Ra. Wah, Ada nggak? nggak kerasa ya, cepet Ini banget seru ya. banget. Harapan aku ya, untuk kamu yang baru aja di ghosting, semoga kamu bisa cepet bangkit, semoga kamu bisa cepet pulih dan nemuin kebahagiaan kamu lagi, dan percaya kalau kamu itu layak, kamu itu berharga untuk diri kamu, dan kamu juga layak dicintai oleh orang yang tepat. Untuk orang yang ngeghosting dan suka ngeghosting, sorry to say kamu belum ngejadiin diri kamu jadi seseorang yang dewasa, karena apa? Kalau orang udah dewasa pasti tahu cara berkomunikasi dengan baik, tahu kalau misalnya sesuatu tuh butuh kata perpisahan gitu loh. Kalau misalnya kamu paham itu, kamu bisa bilang kalau misalnya kamu ngerasa nggak cocok sama dia, kamu bisa bilang, "Maaf ya, aku harus ninggalin kamu. Maaf, aku harus pergi karena ada sesuatu yang nggak cocok di antara kita." Kamu bisa bilang kayak gitu daripada ninggalin secara tiba-tiba aja nggak sih? Kayak itu bakalan bikin orang nggak nyaman dan jatuhnya kamu egois karena nggak bisa mikirin perasaan orang lain. Kamu nggak tahu nih orang yang kamu tinggalin tuh apakah dia bahagia atau ternyata bisa aja sampai dia datang ke psikiater. Itu kan parah banget dampaknya gitu loh. Jangan lupa kalian tuh untuk self love, jangan lupa untuk bahagia, karena kita semua tuh berhak untuk dapetin itu. Kita semua berhak untuk dapetin kasih sayang, kesenangan, berhak dapetin itu dengan cara kita masing-masing, dan tentunya dengan cara yang baik ya, kebahagiaannya jangan cara yang buruk. Intinya nikmatin proses, nikmatin segala masalah yang ada, percaya kita bakal bangkit, kita bakal lebih baik ke depannya, karena iya, benar. Tuhan nggak mungkin ngasih cobaan yang di luar kemampuan hambanya juga kan. Iya. Oke, mungkin bincang sejenak kali ini cukup sampai di sini kali ya teman-teman. Iya. Dan buat kalian nih yang punya sudut pandang berbeda, kalian boleh banget nih coba untuk keluarin atau kasih pendapat kalian di kolom komentarnya nanti ya. Makasih banyak Mira atas waktu dan kesempatannya. Sampai bertemu di bincang sejenak selanjutnya ya dengan gestar-gestar yang lain. Dadah!